Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Peradilan Modern. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendaftar perkara secara online di pengadilan. Baiklah para mas sekali, mari kita buka browser, boleh Mozilla Firefox ataupun Google Chrome ataupun browser yang lain. Setelah terbuka, kita cari saja e-court ya, begini ya. Nah, kemudian kita klik e-court Mahkamah Agung. Setelah website e-court ini terbuka, langsung kita klik login. Nah, setelah klik login kan diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, jika saudara selaku masyarakat biasa belum punya akun untuk masuk ke sini, maka silahkan saudara kunjungi pengadilan tempat di mana Anda mengajukan perkara untuk dibuatkan akunnya. Nah, jika Anda sebagai pengacara ataupun advokat ataupun penasihat hukum, maka saudara bisa buat akun sendiri. Nanti akan kami jelaskan juga bagaimana tata cara pendaftaran akunnya di video selanjutnya. Nah, setelah Anda memiliki akun, langsung kita isi emailnya sekaligus password yang telah diberikan oleh admin di pengadilan. Kemudian klik login. Kemudian tekan lanjut. Nah, kemudian di sini di dashboard ini ada beberapa item. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendaftar perkara gugatan online dulu. Nah, bagaimana cara pendaftaran gugatan online. Nah, jika ingin mendaftar perkara gugatan, klik di gugatan online. Nah, setelah terbuka, berarti saudara langsung klik tambah gugatan. Nah, setelah terbuka, pilih pengadilan mana tempat Anda ingin mendaftar perkara tersebut. Nah, di sini saya kasih contoh ingin mendaftar perkara di Mahkamah Syariah Melavok, yaitu salah satu peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Agama. Nah, kalau di Aceh itu disebut dengan Mahkamah Syariah, sedangkan di luar Aceh itu disebut dengan Pengadilan Agama. Kemudian klik lanjut pendaftaran. Oh, ini mungkin karena servernya sedang agak sedikit maintenance, jadi force close dia keluar sendiri. Login kembali, kemudian pilih pendaftaran perkara, pilih gugatan online, kemudian klik tambah gugatan, pilih Mahkamah Syariah ataupun Pengadilan Agama tempat yang ingin mendaftar perkara, kemudian klik lanjut pendaftaran. Nah, di pendaftaran online ini ada 6 tahap yang harus kita lewati. Di tahap pertama yaitu tentang mulai pendaftaran. Nah, di sini kita sudah memiliki nomor registrasi online yang ini, kemudian sekaligus tanggal pendaftarannya. Nah, di sini ada petunjuk. Nah, dengan menekan tombol daftar, saudara setuju akan melakukan pendaftaran perkara online. Nah, dengan menekan tombol daftar juga Anda tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dalam e-court. Nah, kemudian pendaftaran yang dilakukan e-court akan mendapatkan tersirat panjar sesuai dengan perhitungan sistem panjar biaya perkara sesuai ketentuan pengadilan. Kemudian klik tekan daftar. Nah, di sini kita disuruh isi tahap yang kedua yaitu pihak. Nah, mengisi data pihak. Nah, kita klik tambah pihak. Nah, pilih status pihak. Status pihak di sini ada penggugat, ada tergugat, dan ada turut tergugat. Untuk pihak pertama kita pilih penggugat.
Jenis pihaknya, jika Anda masyarakat biasa atau perorangan, pilih di perorangan. Kemudian nama, ini nama saya asal aja untuk contoh. Kemudian identitasnya pilih yang mana, apa KTP, apa paspor, apa SIM. Di sini saya pilih KTP. Kemudian nicknya kita klik sembarang aja, kita isi sembarang aja. Kemudian alamat kita isi misalnya Jalan Purnama. Kemudian nomor telepon kita isi sembarang aja. Ini kalaupun kita tidak isi boleh juga, karena setiap yang bertanda merah, bintang merah yang seperti ini artinya itu wajib diisi. Kemudian isi email, kemudian tanggal lahirnya, tempat lahirnya di mana. Ini misalnya saya buat Aceh misalnya, Aceh Barat misalnya. Nah begitu ya. Kemudian tanggal lahirnya berapa? Di sini saya buat tanggal lahirnya sembarang aja, bulan 1, tanggal 1 tahun 1981. Nah, kemudian pilih jenis kelamin dari si penggugat tadi. Nah, pihak pertama. Jenis kelaminnya laki-laki, kemudian warga negara Indonesia. Pekerjaannya misalnya wira swasta aja lah. Status kawinnya kawin, pendidikannya kita buat saja strata 1 atau sarjana, agamanya Islam, provinsi di sini saya pilih Aceh, kabupaten Aceh Barat, tempat di mana Anda mendaftar, kecamatan misalnya Johan Pahlawan, kelurahannya Din Rampak. Nah, di sini ada keterangan yang bertanda bintang itu adanya wajib diisi. Pihak wajib diinput satu-satu baik penggugat. Ini yang kita input pertama di sini adalah status pihaknya penggugat. Nah, nanti kita isi lagi yang kedua untuk tergugat. Nah, jika ada turut tergugat berarti kita isi lagi untuk turut tergugat. Kemudian setelah semuanya terisi, klik simpan. Nah, di sini sudah muncul pihak pertama yaitu penggugat. Nah, kemudian kan tergugatnya belum ada nih ceritanya. Nah, klik tambah pihak lagi untuk si tergugat. Nah, status pihaknya kita buat untuk tergugat. Jenis pihaknya juga perorangan. Nama dia misalnya Sulana binti siapa ya, Abdul misalnya. Nah, jika alamatnya diketahui berarti kita klik diketahui. Nah, jika alamatnya tidak diketahui, misalnya dulu dia di tempat tinggal di suatu misalnya di Johan Pahlawan, sedangkan alamat selanjutnya kita tidak tahu. Jadi dipilih tidak diketahui alamatnya. Maka form isiannya juga akan berbeda. Nah, jika dipilih diketahui maka disuruh isi form selanjutnya. Di sini kita buat diketahui. Identitasnya kita pilih KTP, nick, sedangkan nick dia misalnya kita nggak tahu jadi strip aja. Nah, alamat yang kita ketahui yaitu misalnya Jalan Purnama juga, atau misalnya bukan Jalan Purnama, dia udah beda tempat tinggal sama penggugat, berarti kita pilih jalan misalnya Gajah Mada misalnya. Dia nomor telepon kan ceritanya kita nggak tahu nih nomor telepon dia berapa, jadi kita strip aja. Emailnya juga nggak tahu, kita strip aja karena di sini tidak ada bintang. Jadi kalau ada bintang itu baru wajib diisi. Tempat lahirnya di mana kita nggak tahu. Kemudian tanggal lahir juga mungkin sudah lupa. Jenis kelamin misalnya perempuan, warga negara Indonesia. Kemudian pekerjaannya ibu rumah tangga ataupun bukan ibu rumah tangga ya, mengurus rumah tangga, MRT.
Kemudian status kawinnya kawin, pendidikan dia yang kita tahu misalnya sekolah lanjutan di atas atau SMA, agama Islam. Tempat tinggalnya di sini saya kasih contoh Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Joham Pahlawan, Kelurahan juga Rindampak. Nah, setelah terisi sama kayak tadi, kita klik simpan. Nah, di sini sudah ada dua pihak, yaitu pihak pertama penggugat dan pihak kedua sebagai tergugat. Nah, jika ada pihak yang satu lagi, misalnya untuk turut tergugat, itu kita klik tambah pihak lagi untuk turut tergugat. Nah, di sini saya kasih contoh dua saja. Keterangan di sini, Anda harus mengisi data pihak agar pendaftaran Anda ditindaklanjuti. Wajib mengisi data pihak yang diperlukan pada formulir tambah pihak. Data pihak lainnya jika dilengkapi akan membantu petugas pengadilan untuk memproses pendaftaran Anda. Selanjutnya klik lanjut upload berkas. Nah, di sini di tahap yang ketiga yaitu diminta upload berkas perkara gugatan. Ada dua item di sini, yaitu yang pertama dokumen titel surat, yang kedua titel bukti tentang surat dan buktinya. Di item yang pertama kita klik di sini upload dokumen. Nah, di sini yang diminta adalah dokumen gugatan. Nah, disuruh isi contoh misalnya dokumen gugatan. Nah, kemudian disuruh masukkan file, disuruh upload file. Ada dua file yang diminta di sini. File pertama formatnya adalah PDF. Nah, PDF di sini berarti surat gugatan yang telah diketik di komputer, kemudian di print, kemudian ditandatangani oleh penggugat, kemudian di scan dalam bentuk PDF, baru di upload ke sini. Sedangkan file yang kedua formatnya yang diminta adalah doc, yaitu surat gugatan yang telah diketik di komputer. Nah, file yang diketik itu disuruh upload di sini. Ini kita coba ya. Ini saya kasih yang mana ya? Bentar ya. Nah, misal setelah terisi seperti ini file PDF-nya udah kita isi, yang doc juga, kemudian klik upload. Nah, setelah berhasil terupload, nah akan muncul seperti ini. Kemudian begitu juga dengan item yang kedua, klik upload dokumen. Nah, di sini yang diminta di sini adalah dokumen bukti. Nah, dokumen bukti di sini bisa berupa misalnya fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, dan fotokopi yang lainnya yang dileges pos, yang nantinya berkas tersebut dinamakan sebagai alat bukti. Kita isi nama filenya dokumen bukti. Nah, kemudian diminta upload file di sini. Nah, di sini ada keterangannya upload hanya diizinkan bertipe PDF, zip atau RAR. Nah, berarti bisa salah satu ya. Kemudian kita pilih, kita isi. Nah, udah kita isi filenya, klik upload. Nah, tahap ketiga upload berkas sudah selesai. Nah, di sini ada keterangan wajib upload dokumen gugatan dalam bentuk PDF dan doc ataupun Microsoft Word. Nah, jika salah satu yang file di sini tidak kita upload, maka tidak bisa muncul lanjut perhitungan. Kita tidak bisa lanjut ke tahap yang keempat, yaitu eskum. Makanya harus kita isi file yang diminta. Nah, jika pada saat upload file ini terjadi misalnya lama loadingnya pas upload, nah itu berarti ada kesalahan dalam file. Biasanya filenya terlalu besar. Jika filenya terlalu besar, berarti harus dikompres terlebih dahulu, baru di-upload kembali. Kemudian klik lanjut perhitungan skum.
Nah, di sini ada muncul pop-up yang menyatakan bahwa yang data yang kita input ini adalah data yang sudah benar. Kemudian kita setuju bahwa untuk beracara secara elektronik pada pengadilan tempat kita mendaftar perkara. Nah, ini di pop-up-nya begini. Jadi kita klik setuju. Kemudian tekan lanjut. Nah, kemudian di sini muncul pop-up lagi komponen biaya panjar perkara. Nah, biayanya biaya bagian apa saja, item apa saja yang dipungut biaya. Jadi di sini bisa muncul yang pertama biaya pendaftarannya, biaya proses, panggilan untuk penggugat, panggilan untuk tergugat, kemudian PNBP-nya, materai, redaksi, dan PNBP jelas pemberitahuan putusan. Nah, besarannya akan muncul nanti setelah kita klik tutup ini. Klik tutup. Nah, di sini besaran biaya panjar perkara kita adalah Rp640.000. Nah, total yang harus dibayarkan. Kemudian scroll ke bawah. Nah, Anda bisa mencetak rincian biaya panjar ini juga bisa dicetak nantinya. Kemudian klik lanjut pembayaran. Nah, ini tahap yang keenam, yang terakhir. Nah, di sini artinya pendaftaran perkara kita sudah selesai. Artinya pendaftaran aja yang sudah selesai. Di sini di tahap 6 kita disuruh melakukan pembayaran. Nah, tata cara pembayaran ini jumlah biaya yang harus dibayar yaitu Rp640.000. Nah, pembayaran kita diminta melakukan pembayarannya ke nomor ini. Nomor pembayaran panjar perkara adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya pembayaran melakukan mobile banking yang ada di ponsel ataupun Android, nah itu pilihnya jangan pilih transfer, tapi pilih menu bayar, kemudian pilih institusi, kemudian pilih Mahkamah Agung. Nah, ketika diminta memasukkan kode ataupun nomor, diisi angka setelah 6008 ini. Nah, ini berarti ini ke belakang jangan diisi, tidak perlu diisi. Sedangkan yang diisi Pak diminta kode pembayaran, nomor virtualnya adalah ini dari 895220803001. Nah, itu aja yang kita isi sebagai kode pembayaran ataupun nomor virtual. Nah, setelah Anda membayar, berarti tahap pendaftaran perkara gugatan saudara itu sudah selesai. Nah, demikian tata cara ini yang dapat kami buat, kami sampaikan. Mohon supportnya, jangan lupa klik subscribe, dan terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.